Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Devi dalam pembelajaran IPA tema 1, subtema 3, kelas 6 SDII Lukman Al-Hakim. Apa kabarnya Anda semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini Ustazah akan menjelaskan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Adapun tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan adalah yang pertama, agar hewan dan tumbuhan tidak punah. Yang kedua, menghindari kelangkaan hewan dan tumbuhan. Tahukah Ananda apa saja hewan dan tumbuhan yang tergolong langka yang berada di Indonesia pada saat ini? Nah, contohnya adalah badak Jawa, harimau Sumatera, komodo, dan pada tumbuhan adalah Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Nah, penyebab dari hewan-hewan atau tumbuhan ini menjadi langka, nah inilah yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan langka. Yang pertama adalah perburuan liar. Perburuan liar ini pada zaman nenek moyang kita itu sudah sering terjadi, tapi pada zaman dahulu mereka melakukan perburuan untuk mendapatkan daging dari hewan untuk dikonsumsi. Sementara pada saat sekarang orang-orang banyak berburu untuk melaksanakan hobinya untuk mendapatkan bagian-bagian tertentu dari hewan untuk dijadikan bahan koleksi, kerajinan atau obat-obatan. Nah, yang kedua adalah perdagangan liar. Besarnya potensi keuntungan yang diperoleh dari perdagangan hewan atau tumbuhan menyebabkan aktivitas perdagangan hewan dan tumbuhan ini menjadi meningkat. Ya, apalagi pada hewan-hewan atau tumbuhan yang sudah dinyatakan langka, itu nilai jualnya akan semakin tinggi di luar negeri atau dalam negeri sendiri. Nah, yang ketiga, pembalakan liar. Ya, hutan merupakan tempat tinggal bagi hewan-hewan. Jika hutan ditebang, itu menyebabkan hewan-hewan kehilangan habitatnya, mengakibatkan lama-lama hewan tersebut akan menjadi mati. Yang keempat adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini ada dua faktor penyebabnya. Yang pertama adalah akibat pengaruh iklim atau cuaca yang menyebabkan hutan itu terbakar sendiri. Yang kedua adalah faktor manusia. Ya. Nah, hutan yang terbakar mengakibatkan tumbuhan yang berada di hutan tersebut akan musnah. Sedangkan hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggalnya. Yang kelima, pembangunan permukiman. Ya, makin bertambah jumlah penduduk menyebabkan makin tingginya kebutuhan akan tempat tinggal. Nah, konsekuensinya adalah manusia akan membuka lahan atau akan membuka hutan untuk menjadikan lahan pemukiman. Ya, sehingga akibatnya apa? Hutan menjadi sempit, habitat pada hewan akan menjadi berkurang. Yang keenam, dianggap hama. Biasanya hewan-hewan liar itu dianggap hama oleh manusia, sehingga keberadaan mereka sering dibasmi atau dibunuh. Padahal kebalikannya, manusialah yang mengganggu hewan-hewan tersebut. Nah, materi ini dapat Anda lihat pada buku paket halaman 135 sampai 140. Ya. Kemudian bagaimana upaya kita sebagai manusia untuk melestarikan tumbuhan dan hewan langka tersebut? Yang pertama, yaitu pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ? Pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Yang kedua adalah pelestarian ex situ.
pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Ya, kita bahas dulu yang pelestarian in situ. Satu contohnya yaitu suaka alam. Ya, apa itu suaka alam? Kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya. Nah, contoh dari suaka alam ini adalah cagar alam dan suaka marga satwa. Ya, cagar alam ini fokusnya daerah perlindungan hewan, tumbuhan, air, tanah, bahkan ekosistem yang ada di dalamnya. Sedangkan suaka marga satwa adalah daerah yang khusus hanya melindungi hewan yang ada di dalamnya saja. Kemudian yang kedua adalah kawasan pelestarian alam. Ya, kawasan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri tertentu yang berfungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan. Contoh-contoh dari kawasan pelestarian alam ini adalah Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam. Ya. Kebanyakan dari Taman Nasional, Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam ini digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, budaya, dan pariwisata. Ya, banyak contoh-contohnya yaitu kalau Taman Nasional Waikambas untuk melindungi gajah, Taman Nasional Ujung Kulon Banten melindungi badak, ya. Kemudian hutan raya atau kebun raya Bogor, ya, kebun raya Cibodas. Nah, itu digunakan bisa untuk tempat wisata sekaligus. Kemudian kita masuk pada pelestarian ex situ, yaitu pelestarian hewan di luar habitat aslinya. Yang pertama contohnya adalah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini adalah kondisi hewan yang kita lestarikan di dalam kandang, di mana kandang tersebut kita buat seperti tempat aslinya. Di dalam tempat rehabilitasi, hewan-hewan itu kita pelihara, kita ajarkan bagaimana hidup alami. Sehingga pada saat tertentu setelah direhabilitasi, mereka siap dilepaskan kepada habitat aslinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah tempat penangkaran, di mana tempat penangkaran ini dilakukan perkembangbiakan buatan. Manusia melakukan perkembangbiakan, contohnya adalah penangkaran penyu, penangkaran buaya, dan penangkaran orang hutan. Ya. Yang ketiga adalah budidaya tumbuhan dan hewan. Nah, budidaya tumbuhan ini bisa kita lakukan menanam tanaman yang dianggap langka, kemudian kita tanam kembali. Hewan-hewan kita ternakkan. Nah, ada contoh teknologi yang digunakan untuk budidaya tumbuhan dan hewan ini. Untuk teknologi budidaya tumbuhan kita gunakan adalah kultur jaringan. Sedangkan untuk budidaya hewan dengan teknologi inseminasi buatan. Ya, nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ustazah harapkan Ananda dapat belajar lebih giat lagi mempelajari bukunya. Ya, sebelumnya Ustazah akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.